Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Para pemerhati pendidikan, Bapak Ibu guru ataupun dosen. Semoga sehat selalu dan mari terus semangat dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan dan karakter peserta didik. Pada video kali ini akan dibahas tentang mengapa kurikulum berganti-ganti. Di dalam keseharian, pada saat kita mengajar, tentu kita pernah mengalami adanya perkembangan kurikulum. Dan tentu saja bagi sebagian yang sudah mengetahui, perubahan ini adalah satu hal yang sangat niscaya atau suatu keniscayaan. Sementara bagi sebagian yang lain, terdapat keluhan sebab kurikulum yang lama saja belum terimplementasi dengan baik, sudah ada perkembangan kurikulum yang baru yang harus diterapkan. Sebelum kita membahas tentang mengapa kurikulum berganti atau mengalami perkembangan, kita pahami terlebih dahulu definisi dari kurikulum. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam Rusman, mengutip Saylor, Alexander, dan Lewis menyatakan, kurikulum merupakan segala upaya sekolah untuk memengaruhi siswa agar dapat belajar baik dalam ruangan kelas maupun di luar sekolah. Sementara Harold B. Alberti menyatakan kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepada siswa di bawah tanggung jawab sekolah. All of the activities that are provided for the students by the school. Berdasarkan definisi dari kurikulum tersebut, kemudian kita kategorisasikan ke dalam 3 bagian. Kurikulum sebagai rencana belajar peserta didik, kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan kurikulum sebagai pengalaman peserta didik. Dari definisi, mari sekarang kita beralih kepada peran kurikulum. Berdasarkan Umar Hamalik membagi beberapa peran terhadap kurikulum. Yang pertama, peran konservatif, yaitu peran kurikulum untuk mewariskan, mentransmisikan, dan menafsirkan nilai-nilai sosial dan budaya masa lampau yang tetap eksis dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tentu merupakan nilai-nilai positif dan bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di masa yang akan datang. Yang kedua, peran kritis dan evaluatif, yaitu peranan kurikulum untuk menilai dan memilih nilai-nilai sosial budaya yang akan diwariskan kepada peserta didik berdasarkan kriteria tertentu. Asumsinya adalah nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam masyarakat akan selalu berubah dan berkembang. Perubahan dan perkembangan nilai-nilai tersebut belum tentu relevan dengan karakteristik budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tidak relevan harus dibuang dan diganti dengan nilai-nilai budaya baru yang positif dan bermanfaat. Disinilah peranan kritis dan evaluatif kurikulum sangat diutamakan. Jangan sampai peserta didik terkontaminasi oleh nilai-nilai budaya asing yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya adalah peran kreatif, yaitu peranan kurikulum untuk menciptakan dan menyusun kegiatan-kegiatan yang kreatif dan konstruktif sesuai dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum harus dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki peserta didik melalui berbagai kegiatan dan pengalaman belajar yang kreatif, efektif, dan kondusif. Kurikulum harus dapat merangsang pola pikir dan pola tindak peserta didik untuk menciptakan sesuatu yang baru sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarga, bangsa, dan negara. Selanjutnya adalah bahasan fungsi kurikulum ditinjau dari berbagai perspektif. Yang pertama, fungsi kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan yaitu merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan.
alat untuk membentuk manusia seutuhnya sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, termasuk berbagai tingkatan tujuan pendidikan yang ada di bawahnya. Kurikulum sebagai alat dapat diwujudkan dalam bentuk program, yaitu kegiatan dan pengalaman belajar yang harus dilaksanakan oleh guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Program tersebut harus dirancang secara sistematis, logis, terencana, dan sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan bagi guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, yaitu merupakan pedoman untuk mengatur dan membimbing kegiatan sehari-hari di sekolah, baik kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun kokurikuler. Pengaturan kegiatan ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih, seperti jenis program pendidikan apa yang sedang dan akan dilaksanakan, bagaimana prosedur pelaksanaan program pendidikan, siapa orang yang bertanggung jawab dan melaksanakan program pendidikan, kapan dan di mana program pendidikan akan dilaksanakan. Bagi kepala sekolah, kurikulum merupakan barometer keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Kepala sekolah dituntut untuk menguasai administrasi kurikulum dan mengontrol kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum bagi setiap jenjang pendidikan, yaitu yang pertama, fungsi kesinambungan, di mana sekolah pada tingkat yang lebih atas harus mengetahui dan memahami kurikulum sekolah yang ada di tingkat bawahnya, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kurikulum. Yang kedua, fungsi menyiapkan tenaga, yaitu bila mana sekolah tertentu diberi wewenang menyiapkan tenaga-tenaga terampil, maka sekolah tersebut perlu mempelajari apa yang diperlukan oleh tenaga terampil, baik mengenai kemampuan akademik, kecakapan atau keterampilan, kepribadian, maupun hal-hal yang terkait dengan kehidupan sosial. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum bagi guru, yaitu sebagai pengembang dan pelaksana kurikulum. Guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan kurikulum itu sendiri, perkembangan iptek, perkembangan masyarakat, perkembangan psikologi belajar, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Guru harus memiliki kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi personal, dan kompetensi sosial secara seimbang dan terpadu. Selanjutnya adalah fungsi kurikulum bagi pengawas, yaitu sebagai pedoman patokan atau ukuran dalam membimbing kegiatan guru di sekolah. Kurikulum dapat digunakan pengawas untuk menetapkan hal-hal apa saja yang memerlukan penyempurnaan atau perbaikan dalam usaha pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pendidikan. Para pengawas harus bersikap dan bertindak secara profesional dalam membimbing kegiatan guru di sekolah. Pengawas juga perlu mencari data dan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum dalam hubungannya dengan peningkatan mutu guru, kelengkapan sarana pendidikan, pemantapan sistem administrasi, bimbingan dan konseling, keefektifan penggunaan perpustakaan, dan lain-lain. Implikasinya adalah pengawas harus menguasai kurikulum yang berlaku agar dapat memberikan bimbingan secara profesional kepada guru-guru, terutama dalam pengembangan program pembelajaran dan implementasinya. Kemudian, fungsi kurikulum bagi masyarakat, yaitu memberikan pencerahan dan perluasan wawasan pengetahuan dalam berbagai kegiatan kehidupan. Melalui kurikulum, masyarakat dapat mengetahui apakah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dibutuhkannya relevan atau tidak dengan kurikulum suatu sekolah. Fungsi kurikulum bagi orang tua dapat dijadikan bahan untuk memberikan bantuan, bimbingan, fasilitas lainnya guna mencapai hasil belajar yang optimal. Bantuan dan bimbingan yang tidak didasarkan atas kurikulum yang berlaku dapat merugikan anak, sekolah, masyarakat, dan orang tua itu sendiri. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi pemakai lulusan sebagai dasar menyeleksi calon tenaga kerja yang andal,
energik, disiplin, bertanggung jawab, jujur, ulet, tepat, dan berkualitas. Para pemakai lulusan tentu akan menyeleksi calon tenaga kerja hingga menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi. Pemakai lulusan tentu harus mengenal kurikulum yang telah ditempuh calon tenaga kerja, sehingga studi kurikulum terhadap calon tenaga kerja dapat membantu menyeleksi lulusan yang dibutuhkan. Sahabat semua, demikian uraian singkat dari definisi, peran, dan fungsi kurikulum. Semoga menambah pengetahuan kita dari beragam sumber yang mungkin sudah diperoleh oleh sahabat semua. Dan kemudian, bagaimana kemudian perubahan kurikulum terjadi? Apa sebabnya? Nantikan pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.